Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kita mendapat informasi terbaru mengenai P3K ya. Jadi ada pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2022. Pengumuman ini keluar kemarin tanggal 20 Desember 2022. Kita lihat satu persatu apa saja isi dari pengumuman ini. Di sini pertama ada informasi umum bahwa alokasi kebutuhan jabatan P3K di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 sejumlah 7.561 orang. Dengan rincian, unit utama pusat atau UUP sejumlah 253 orang, kemudian untuk perguruan tinggi negeri atau PTN sejumlah 7.308 orang. Dengan rinciannya, pertama teknis dosen sejumlah 6.850, kemudian teknis lainnya sejumlah 458. Jadi dari 7.000 di perguruan tinggi ini, 6.000-nya itu, hampir 7.000-nya itu untuk dosen ya. Jadi ini kesempatan luas bagi teman-teman yang sudah mengajar sebagai dosen untuk bisa mendaftar di P3K. Kemudian di sini informasi yang rinci dapat dilihat pada link ini csn.kemdikbud.co.id. Kemudian seleksi dilakukan dengan tahapan. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi dengan CAT, yang mana CAT ini nanti ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial kultural, dan ada wawancara. Selanjutnya teman-teman, untuk seleksi CAT pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen, maka ada seleksi kompetensi teknis tambahan, yaitu ada tes wawancara dan juga praktek mengajar atau micro teaching. Kemudian persyaratan pelamar secara umum, persyaratannya yaitu WNI, kemudian kriteria usia serendah-rendahnya 20 tahun, kemudian untuk jabatan fungsional jenjang terampil dan fungsional jenjang ahli pertama maksimal 57 tahun, dan untuk jabatan fungsional dosen minimal 20 tahun, paling tinggi 64 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana atau tidak pernah dipidana 2 tahun lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak sebagai PNS, P3K atau TNI atau Polri, atau tidak hormat pada pegawai swasta, kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, P3K, TNI atau Polri. Kemudian tidak menjadi anggota atau partai politik atau pengurus partai politik atau terlibat politik ya. Yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang, dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan sejenisnya. Oke, selanjutnya kita lihat persyaratan khusus. Pertama, untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah yang terakreditasi BAN-PT. Kemudian untuk lulusan luar negeri ada penyetaraan ijazah. Dan yang ketiga, IPK untuk tenaga teknis, jabatan fungsional jenjang terampil, dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama minimal 2,8 dari skala 4. Kemudian untuk pelamar untuk tenaga teknis jabatan fungsional dosen minimal IPK 3 dari skala 4. Selanjutnya persyaratan khusus, ini formasi yang dibuka ya. Pertama ada ahli pertama analis kebijakan, memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ahli pertama analis sumber daya manusia, memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Terampil peranata sumber daya manusia aparatur, memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ahli pertama arsiparis memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Terampil arsiparis memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ahli pertama pamong budaya memiliki
pengalaman minimal 3 tahun dan ada tambahan bobot 25% kalau punya sertifikat keahlian. Ahli pertama penerjemah minimal pengalaman 3 tahun, juga ada tambahan bobot kalau punya sertifikat. Kemudian selanjutnya ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa, memiliki pengalaman juga 3 tahun. Kemudian juga harus memiliki sertifikat keahlian ya. Kemudian ahli pertama pengembangan teknologi pembelajaran memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ahli pertama perencana juga memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ahli pertama peranata hubungan masyarakat juga harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Terampil peranata hubungan masyarakat juga harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ahli pertama peranata komputer juga harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Terampil peranata komputer juga memiliki pengalaman 3 tahun. Ahli pertama pustakawan juga minimal 3 tahun pengalaman dan ada sertifikat tambahan bobot. Terampil pustakawan juga minimal 3 tahun pengalaman, juga ada sertifikat untuk tambahan bobot. Nah, di sini ada ahli pertama statistisi. Bagi teman-teman lulusan statistik juga sudah pengalaman 3 tahun bisa punya kesempatan untuk daftar P3K. Kemudian ahli pertama widya suara memiliki juga harus punya pengalaman 3 tahun. Nah, di sini yang paling banyak di sini asisten ahli dosen, lektor dosen, dan lektor kepala dosen. Kita lihat syaratnya itu untuk asisten ahli dosen memiliki pengalaman minimal mengajar 2 tahun di perguruan tinggi. Kemudian untuk yang lektor dosen minimal pengalaman 3 tahun kalau S3 dan minimal 5 tahun pengalaman mengajar kalau masih S2 dan juga harus memiliki artikel ilmiah sejumlah 1. Kemudian untuk lektor kepala punya pengalaman minimal 5 tahun, kemudian punya artikel ilmiah berjumlah 2 yang nasional ya, kemudian memiliki karya ilmiah internasional juga sebagai salah satunya sebagai penulis pertama berjumlah 2. Kemudian ahli pertama peranata laboratorium pendidikan minimal pengalaman 3 tahun. Terampil peranata laboratorium pendidikan juga minimal 3 tahun. Nah, ini 23 formasi yang akan dibuka di P3K yang mana tadi lebih banyak itu untuk formasi dosen, baik asisten ahli, lektor maupun lektor kepala. Jadi kesempatan yang luas sekali untuk teman-teman yang sudah mengajar sebagai dosen untuk bisa berkesempatan mendaftar di P3K tahun 2023. Nah, di sini ada rencana penjadwalan ya, pengumumannya kemarin 20 sampai 3 Januari, pendaftaran nanti di online 21 sampai 6 Januari, pengumuman hasil seleksi administrasi 12 sampai 15 Januari, masa sanggah 16 sampai 18 Januari, jawab sanggah administrasi 19 sampai 25 Januari, pengumuman hasil verifikasi sanggah 26 sampai 28 Januari, pemilihan titik lokasi ujian 18 sampai 22 Februari, pengumuman daftar peserta CAT 2 sampai 7 Maret, pelaksanaan CAT 10 sampai 19 Maret, pengumuman daftar peserta seleksi kompetensi teknis tambahan untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen 25 Maret. Kemudian pelaksanaan ujian untuk ujian tambahan dosen 31 Maret sampai 6 April, pengumuman hasil akhir seleksi 9 sampai 11 April, masa sanggah hasil akhir seleksi 12 sampai 14 April, jawab sanggah hasil akhir seleksi 14 sampai 20 April, pengumuman sanggah hasil akhir seleksi 27 sampai 29 April. Nah, kemudian bagi yang lulus ini ya, pengisian DRH NI P3K 30 sampai 22 Mei dan usul penetapan NI P3K 23 Mei sampai 20 Juni 2023. Nah, ini jadwalnya masih tentatif, masih bisa berubah ya teman-teman. Minimal sudah ada gambaran untuk masing-masing tanggal-tanggalnya ini. Tata cara pendaftaran ini bisa dilihat secara lengkap di sscasn.bkn.go.id ya untuk pendaftaran. Kemudian nanti juga bagi teman-teman yang mau mendownload pengumuman ini, saya akan bagikan linknya di deskripsi. Silakan di-download dan dipahami secara rinci satu persatu. Di sini juga ada bobot jumlah soal nilai membatas ya untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen. Ini sangat rinci sekali.
Jadi barangkali ini berita bagus ya, berita bahagia buat teman-teman yang sudah mengajar di perguruan tinggi. Semoga bisa lulus untuk P3K, semoga sukses. Terima kasih, sekian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.